Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnova Yimah dari kelompok 81. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengabdian masyarakat Dering 2021. Saya yang bertempat di Dusun Bangun Argo, SP Nambe, Desa Ranah Palabi, Kecamatan Timpe, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengambil judul upaya meningkatkan kompetensi anak usia PAUD di Dusun Bangun Argo, SP Nambe, Desa Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di era pandemi COVID-19. Di sini ada struktur organisasi dengan dosen pembimbing Ibu Wiwin Widiawati, M.Hum, dengan beranggotakan 24 siswa. Bisa dilihat di sini. Kemudian tema, lokasi, dan pelaksanaannya, temanya pendidikan dengan judul meningkatkan kompetensi pendidikan anak usia PAUD di masa pandemi COVID-19 di lingkungan Dusun Bangun Argo, SP Nambe. Di lokasinya di Dusun Bangun Argo, SP Nambe, Desa Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan pelaksanaannya mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai selesai tanggal 13 Agustus 2021. Teknik-teknik pendampingannya: penemuan apresiasif atau apresiasif inquiry, discovery, merumuskan kekuatan, dream, merumuskan mimpi yang ingin dicapai, design, merencanakan kegiatan, dan destin, menetapkan langkah. Kemudian yakni pemetaan komunitas atau community mapping. Community mapping merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat, mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan bagi semua masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan hidup mereka. Lanjut, pemetaan asosiasi dan institusi. Dengan melihat peran asosiasi dan institusi di dalam komunitas, maka sebuah program pengembangan masyarakat dapat dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan kolektif yang sudah ada untuk permulaan dari perubahan di komunitasnya. Selanjutnya yakni pemetaan aset individu. Manfaat dari pemetaan individu aset ini antara lain yakni membantu membangun landasan untuk memberdayakan masyarakat dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Kemudian membantu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, serta membantu masyarakat mengidentifikasi keterampilan bakat mereka sendiri. Kemudian yakni langkah-langkah pendampingan. Tahap 1, mempelajari dan mengatur skenario dalam appreciative inquiry atau AL. Tahap 2 yakni menemukan masa lampau. Tahap 3 memimpikan masa depan. Tahap 4 memetakan aset. Kemudian tahap 5 menghubungkan dan menggerakkan aset, perencanaan aksi. Dan yang keenam yakni pemantau atau pembelajaran dan evaluasi. Analisis dan pembahasan. Dusun Bangun Argo, SP Nambe ini memiliki kompetensi pendidikan yang rendah. Salah satu sasaran yang saya tuju yakni anak-anak yang berada di desa SP Nambe ini yang kurang perhatian dari orang tua yang sibuk bekerja, dan ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat anak-anak kesulitan dalam belajar, sehingga kompetensi dan minat belajar yang dimiliki anak tersebut sangat kurang. Dalam melaksanakan kegiatan KPM DDR dengan aspek pendidikan, saya melewati beberapa proses dan tahapan-tahapan guna terselesaikannya rangkaian KPM DDR ini. Secara umum, tahapan-tahapan yang saya tempuh selama kegiatan KPM ini yang tahap pertama yakni tahap perencanaan. Pada tahap awal ini kegiatan yang saya lakukan adalah membuat perencanaan yang matang tentang kegiatan KPM DDR ini yang fokus kepada aspek pendidikan di lingkungan sekitar guna memudahkan pelaksanaan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini juga harus disesuaikan situasi dan kondisi di era pandemi COVID-19 ini dengan memperhatikan protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Sasaran utama dari kegiatan kuliah pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak di Dusun Bangun Argo, SP Nambe. Karena memang terdapat banyak orang tua dan anak-anak yang tinggal di Dusun Bangun Argo ini merasa kesulitan dan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara online atau virtual. Kurangnya pengetahuan orang tua memicu kegiatan belajar di rumah tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu,
Pada tahap awal perencanaan ini, saya membuat jadwal berisi daftar nama, hari dan waktu yang saya gunakan untuk acuan saat mengajar anak-anak di lingkungan sekitar saya. Kemudian tahap kedua yakni tahap pelaksanaan. Pada tahap kedua ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Saya selalu mencoba bagaimana anak-anak selalu happy dan belajar yang saya lakukan dengan cara bermain sambil belajar. Seperti teknik yang saya pakai yakni teknik pembelajaran seperti memperkenalkan huruf dengan cara yang seru dan menyenangkan, yakni dengan menyanyi dari huruf A sampai Z agar anak lebih bisa memahami serta lebih bisa mengingat huruf-huruf alfabet. Kemudian saya memberikan contoh suara hewan dan memeragakan gerakan hewan tersebut, kemudian anak menebak suara hewan apa yang saya berikan. Kemudian hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait bermacam-macam suara hewan melalui permainan, sehingga anak tidak bosan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian saya juga melatih membaca dengan 3 kata pendek, sederhana yang akrab didengar sehari-hari. Saya awali dengan ejaan huruf vokal di belakangnya seperti I, B, U, M-A-U, mau, S-U-K-A, suka, atau M-A, mama. Kemudian saya lanjutkan dengan ejaan akhir huruf konsonan seperti nenek atau makan. Kemudian saya ajarkan dengan membaca dan menulis dengan cara yang seru. Kemudian yang terakhir yakni tahap penyusunan laporan. Tahap yang ketiga ini, di akhir ini adalah penyusunan artikel KPM DDR. Di dalam pembuatan artikel KPM DDR ini saya buat dengan berangsur-angsur dan bertahap. Saya juga melakukan cross check mulai dari awal lagi untuk meminimalisir terjadinya kekurangan dan kesalahan di dalam penyusunan artikel KPM Dring ini. Hasil kegiatan. Pada poin pertama ini, pembahasan ini, saya menjelaskan mengenai hasil dari kegiatan saya dalam bentuk artikel KPM DDR yang telah saya lakukan dan kesesuaiannya yang tujuan dan hasil yang diharapkan. Pada awalnya memang ada beberapa kendala seperti sulitnya anak untuk semangat belajar di masa pandemi ini dan cenderung bosan karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah seperti biasanya, sehingga anak menjadi acuh terhadap pelajaran. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kendala tersebut bisa saya atasi dengan baik, sehingga tujuan awal dan diadakannya kegiatan KPM DDR ini pada aspek pendidikan di lingkungan sekitar dapat terlaksana dengan baik. Beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan KPM DDR ini adalah seperti membantu orang tua memberikan edukasi di lingkungan desa SP Nambi ini, seperti mengadakan les dengan menggunakan metode pengajaran yang diberikan kepada anak-anak tersebut, mulai dari pendekatan kepada anak sampai memperkenalkan huruf vokal kepada anak dengan tidak memaksa anak untuk mengingat sesuatu, tetapi mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak menjadi tidak bosan, serta mengenai beberapa kesulitan yang dihadapi orang tua saat mengajari anaknya tentang materi yang didapatkan secara online dari sekolah pada masa pandemi, seperti belajar membaca dan menulis untuk mendukung dan menguatkan program pemberdayaan masyarakat secara umum dan program penanggulangan atau pencegahan COVID-19 dan untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan pengetahuan dan realita yang dihadapi masyarakat, khususnya aspek pendidikan pada masa pandemi ini. Selain tujuan yang tercapai dengan baik, ada banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari kegiatan KPM ini, seperti menambah pengetahuan dan pengalaman saya terutama dalam aspek pendidikan, yakni terjun langsung dan mengajar kepada anak-anak di sekitar rumah saya, membantu orang tua dengan mengajar anak-anak di lingkungan sekitar rumah dan strategi khusus guna memutus rantai penyebaran COVID-19, bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan anak di bidang pengetahuan umum dan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya pada para orang tua di lingkungan sekitar rumah saya. Jalannya pelaksanaan kegiatan. Dari pengamatan penelitian atau pelaksanaan kegiatan, peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran puas dengan kegiatan pembelajaran yang dijalankan. Hal ini dilihat dari antusias anak terhadap kegiatan dilihat dari kehadirannya yang tidak pernah absen dan selalu tepat waktu.
Hal ini membuktikan bahwa mereka semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat dari proses pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan KPM DDR di Dusun Bangun Argo SP Nambe ini terdiri dari 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang saya lakukan adalah membuat perencanaan yang matang tentang kegiatan KPM DDR ini yang fokus pada aspek pendidikan di lingkungan sekitar guna memudahkan pelaksanaan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat ini. Terdapat banyak orang tua dan anak-anak yang tinggal di Dusun SP Nambe ini merasa kesulitan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara online atau virtual. Kurangnya pengetahuan orang tua memicu kegiatan belajar di rumah tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pada tahap awal perencanaan ini saya membuat jadwal berisi daftar nama, hari, dan waktu yang saya gunakan untuk acuan saat mengajar anak-anak di lingkungan Dusun SP Nambe ini. Nah, yakni tahap kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengajar dilakukan di rumah saya sendiri dengan mengadakan les. Selain mengajarkan tugas dari guru di sekolah, anak-anak juga saya ajarkan materi dengan metode belajar sambil bermain sehingga tidak menjadikan anak bosan terhadap pelajaran dan meningkatkan semangat belajar terhadap anak. Tahap terakhir yaitu penyusunan laporan KPM DDR yang saya lakukan dengan proses dan berangsur-angsur secara cross-check jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam pembuatan laporan ini. Ada beberapa kendala seperti anak lupa akan pelajaran sebelumnya, anak kurang fokus dan minim konsentrasi. Akan tetapi semuanya bisa teratasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal diadakannya kegiatan belajar di rumah sebagai kegiatan KPM DDR ini. Dalam pelaksanaan kegiatan KPM DDR ini, secara umum program belajar di rumah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga dapat meningkatkan kompetensi pendidikan melalui pembelajaran dengan anak-anak di lingkungan Dusun Bangun Argo SP Nambe ini dengan pendidikan yang sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.